Mantan bek Manchester United Ashley yang menilai musim 2025-2026 harus jadi pembuktian Ruben Amorim. Amorim dinilai tidak punya lagi alasan untuk gagal. Dalih tersebut tidak akan berlaku jelang musim 2025-2026. Amorim akan menjalani pramusim yang penuh bersama dengan skuad dan belanja pemain yang ia inginkan. Oleh karena itu, Ashley yang menilai Amorim tidak lagi punya alasan untuk gagal musim depan. Manajer asal Portugal itu dinilai harus segera menunjukkan tajinya. Juventus dikabarkan sangat serius dalam upaya mereka mendatangkan Yves Bissouma, namun mereka berharap mendapatkan diskon dari Tottenham Hotspur. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Juventus tengah serius membidik gelandang bertahan Tottenham Hotspur, Yves Bissouma, sebagai target utama di bursa transfer musim panas ini. Raksasa Serie A tersebut berambisi memperkuat lini tengah mereka, menjadikan pemain internasional Mali berusia 28 tahun itu incaran penting dalam upaya restrukturisasi skuad bianconeri. Javier Mascherano memberikan kabar terkini terkait perkembangan transfer gelandang Atletico Madrid, Rodrigo de Paul ke Inter Miami musim panas ini. Kedua pemain tersebut pernah menjadi rekan satu tim di timnas Argentina saat ini. Pelatih kepala Inter Miami, dan mantan rekan setim de Paul di Argentina, Javier Mascherano, ditanya tentang rumor transfer tersebut menyusul kemenangan 2-1 atas Nashville yang terinspirasi oleh Messi. Mantan gelandang tersebut mengungkapkan minatnya tetapi bersikeras bahwa kesepakatan belum dekat. Barcelona dan Real Mallorca telah mengumumkan kesepakatan transfer Pablo Torre, Selasa tanggal 15 Juli tahun 2025 dini hari WIB. Gelandang 22 tahun itu memilih hengkang dari Camp Nou demi mendapatkan menit bermain lebih banyak. Mallorca dikabarkan membayar 5 juta euro untuk mendapatkan tanda tangan Torre. Barcelona mempertahankan 50% hak jual kembali, sell on fee opsi bubek, dan hak pertama jika pemain dijual right of first refusal. Selain itu, Barca juga akan mendapat persentase keuntungan penjualan di masa depan. Torre juga akan memiliki klausul rilis senilai 25 juta euro di Mallorca. Meski saat ini Barcelona mencatat kerugian 1 juta euro dari harga belinya ke Racing Santander, mereka optimis bisa meraup keuntungan jika Torre berkembang pesat. Manchester City kabarnya telah memutuskan bahwa mereka tidak akan melepas Nico Gonzalez ke klub lain pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan Football Insider, meski banyak spekulasi mengindikasikan Gonzalez akan hengkang, terutama ke Liga Pro Saudi, Manchester City telah membuat keputusan mengejutkan. Klub dilaporkan tidak akan menerima tawaran apapun untuk melepas mantan pemain muda Barcelona tersebut di bursa transfer musim panas ini. Dengan demikian, menarik untuk dinantikan apakah gelandang Spanyol berusia 23 tahun ini mampu menembus tim inti dan menjadi pemain kunci di lini tengah Manchester City pada musim 2025-26. Agen striker RB Leipzig, Benjamin Sesko, dikabarkan telah menawarkan sang pemain ke Chelsea, Liverpool dan Manchester United pada musim panas tahun ini. Menurut laporan Graeme Bailey di TBR Football, Benjamin Sesko, striker berbakat RB Leipzig, kabarnya ditawarkan ke 3 klub raksasa Liga Primer, Chelsea, Liverpool, dan Manchester United. Tawaran untuk merekrut pemain internasional Slovenia ini muncul setelah Arsenal memilih untuk tidak mengejarnya, mengalihkan fokus ke Victor Gyökeres. Athletic Bilbao dikabarkan serius dalam upaya mereka untuk memulangkan Aymeric Laporte dari Al Nassr, namun mereka terkendala gaji sang pemain. Athletic Bilbao dilaporkan tengah mempersiapkan upaya serius untuk membawa kembali mantan bintang mereka, Aymeric Laporte, ke klub musim panas ini. Bek veteran itu dikabarkan ingin meninggalkan Al Nassr dan kembali ke Eropa menjelang Piala Dunia 2026, dengan ambisi kuat untuk mengamankan tempat di skuad timnas Spanyol arahan Luis de la Fuente. Penjaga gawang Southampton, Aaron Ramsdale, dikabarkan menjadi target utama Sunderland pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan Graeme Bailey di TBR Football, Aaron Ramsdale, kiper Southampton, kini menjadi incaran serius Sunderland. The Black Cats berambisi memperkuat sektor penjaga gawang mereka di bursa transfer musim panas ini. Namun, Sunderland akan menghadapi persaingan ketat dari sesama klub promosi, Leeds United, untuk mendapatkan tanda tangan kiper berusia 27 tahun tersebut, dengan Southampton mematok harga 25 juta pound. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Juventus sepakat untuk memberikan kesempatan lagi kepada Teun Koopmeiners, yang tidak akan dijual pada musim panas ini. Menurut laporan dari Calcio Mercato, manajemen Juve sepakat untuk memberikan waktu kepada sang pemain timnas Belanda untuk membuktikan dirinya sekali lagi pada musim 2025-2026 ini. Oleh karena itu, ex-gelandang serang bintang Atalanta berusia 27 tahun itu tidak akan dijual pada bursa transfer musim panas ini.
Bayern Munich dikabarkan tengah mengamati penyerang Arsenal, Leandro Trossard, sebagai rencana B jika upaya mereka untuk mendatangkan Luis Diaz dari Liverpool menemui jalan buntu. Klub raksasa Jerman itu semakin ragu dengan peluang mereka mendapatkan Luis Diaz, mengingat Liverpool bersikeras bahwa pemain tersebut tidak dijual. Fleksibilitas Leandro Trossard, pengalamannya, dan sisa kontraknya yang tidak terlalu panjang menjadikannya alternatif yang menarik bagi Bayern Munich yang ingin memperkuat sisi kiri serangan mereka musim panas ini. Bayern akan terus memantau situasi Diaz, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka akan segera mempercepat pembicaraan dengan Arsenal untuk mendapatkan Trossard. Kini, The Gunners harus memutuskan apakah akan memperpanjang kontrak pemain Belgia itu atau melepasnya sebelum musim baru dimulai. Juventus kabarnya akan segera menjual Alberto Costa, yang semakin dekat dengan kepulangan ke Portugal seiring dengan ketertarikan Sporting Lisbon pada musim panas ini. Alberto Costa secara mengejutkan juga bisa dijual, meskipun dia baru berlabuh dari Vitória Guimarães pada Januari tahun 2025 lalu seharga 12,5 juta euro. Menurut laporan dari jurnalis asal Italia, Matteo Moretto, Costa semakin dekat untuk kembali ke Portugal untuk membela Sporting. Hanya ada jarak bernilai 3 juta euro, dengan negosiasi berlangsung di antara 15 hingga 18 juta euro, sebagaimana arta dari jurnalis asal Italia tersebut, Moretto. Manchester United siap melepas Marcus Rashford musim panas ini dengan harga sekitar 40 juta pound, 873 miliar rupiah. Kabar terbaru menyebut Fenerbahce, klub raksasa Turki yang kini ditangani Jose Mourinho, tertarik memboyong sang penyerang. Mourinho sendiri sudah mengenal Rashford dengan baik selama mereka bekerja sama di Manchester United selama 2,5 tahun. Meski demikian, tantangan terbesar Fenerbahce adalah meyakinkan Rashford untuk hijrah ke Super League, mengingat sang pemain dikabarkan lebih tertarik bergabung dengan Barcelona. Bayer Leverkusen dikabarkan telah melakukan kontak dengan Manchester United. Pelatih baru mereka, Erik ten Hag, ingin membawa salah satu pemain setan merah ke Bundesliga pada musim panas ini. Manchester United dikabarkan tidak akan menghalangi kepindahan Anthony ke Leverkusen. Pemain asal Brasil itu tidak masuk dalam rencana pelatih baru Ruben Amorim. Jadi mereka mempersilahkan klub manapun untuk merekrut sang winger. Mu bahkan sudah menetapkan harga jual Anthony sebesar 40 juta euro, jika Leverkusen bersedia memenuhi tuntutan itu, Anthony diperbolehkan hengkang. Manchester United dikabarkan sedang mengincar bakat muda Barcelona. Setan merah disebut ingin memboyong Marc Casado dari klub raksasa Spanyol tersebut. Menurut laporan Mundo Deportivo, MU serius ingin merekrut Casado dan berusaha mewujudkan transfer tersebut musim panas ini. Casado dinilai cocok untuk berkembang di bawah asuhan Ruben Amorim dan diproyeksikan menjadi penerus Casemiro di masa depan. Kabarnya, Barcelona tidak menutup kemungkinan untuk melepas Casado musim panas ini. Alasannya, Blaugrana saat ini memiliki stok gelandang yang sangat berlimpah. Dengan kedatangan pelatih baru Hansi Flick, Casado diprediksi akan kesulitan mendapatkan menit bermain. Barcelona lebih memilih untuk bernegosiasi dengan MU daripada membiarkan pemain muda ini hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Eduardo Camavinga masih dibekap cedera. Real Madrid bersiap menjual sang gelandang bertahan, andai cedera terus tak kunjung membaik. Kontrak Eduardo Camavinga di Real Madrid masih berlaku sampai musim panas 2029. Gelandang tengah itu sudah catatkan 180 penampilan di seluruh kompetisi. Pemain asal Prancis itu sempat diminati oleh Bayern Munich dan Manchester City beberapa musim lalu. Akan tetapi, perannya yang serba bisa di tengah dan di lini belakang, membuat pelatih Ancelotti ketika itu menahannya. Al Nassr mengumumkan kedatangan Jorge Jesus, Selasa tanggal 16 Juli tahun 2025. Juru taktik berusia 70 tahun ini dikontrak The Global Club selama semusim. Al Nassr jadi klub Arab Saudi kedua yang dibesut Jorge Jesus. Ex-pelatih Sporting CP ini sebelumnya membesut klub rival, Al Hilal, dalam 2 periode. Jorge Jesus meninggalkan Al Hilal pada Mei tahun 2025 sebelum menerima pinangan Al Nassr. Dia mengaku tertarik dengan tantangan yang diberikan Kapten Al Nassr, Cristiano Ronaldo. CR7 meminta Jorge Jesus bisa menghadirkan trofi buat dirinya di Al Nassr. Ronaldo memang belum pernah meraih gelar di kompetisi resmi sejak hijrah ke Arab Saudi pada awal tahun 2023. Arsenal dilaporkan telah memutuskan untuk tidak menjual Jakub Kiwior di jendela transfer musim panas. Pemain asal Polandia itu bakal dipertahankan meski harus kedatangan Christian Mosquera. Football Insider mengklaim bahwa Arteta ingin mempertahankan Kiwior demi membangun skuad dengan kedalaman yang memadai. Kehadiran Mosquera nantinya tidak bakal membuat Kiwior mendapatkan tambahan pesaing. Lagi pula, Kiwior sudah bisa dikatakan sebagai bek yang punya modal bagus bersaing di sepak bola Inggris.
Chelsea kini memilik trofi Piala Dunia Antar Klub 2025. Pialanya ternyata cuma replika, sebab yang asli ada bersama Donald Trump. Hal itu diungkap Presiden Amerika Serikat itu dalam wawancara bersama DAZN, usai gelaran final Piala Dunia Antar Klub 2025. Trump mengaku punya satu trofi di ruang ovalnya. Trump mengaku sempat dikunjungi Gianni Infantino beberapa waktu lalu. Presiden FIFA tersebut rupanya lebih dulu memberi trofi kepada POTUS. Cole Palmer mulai digadang-gadang layak memenangkan Ballon d'Or 2025. Penyerang Chelsea itu menanggapinya dengan dingin. Ini trofi kedua yang dipersembahkan Palmer untuk si biru. Ia sempat membawa Chelsea juara UEFA Conference League bulan lalu, juga dengan bersinar di laga final melawan Real Betis dengan memborong 2 assist. Performa apik Cole Palmer itu yang membuatnya digadang-gadang layak memenangkan Ballon d'Or 2025. Ia dinilai layak bersaing dengan Lamine Yamal dan Ousmane Dembele, yang juga difavoritkan meraihnya. Saat disinggung soal kans memenangkan Ballon d'Or, pemain kelahiran tanggal 6 Mei tahun 2002 itu menanggapinya dingin. Ia mengaku tak terlalu memikirkannya. Palmer mengaku cuma ingin fokus memenangkan banyak trofi di Chelsea, sebab gelar individu akan datang sendiri. Chelsea berhasil menjadi kampiun Piala Dunia Antar Klub 2025. London Biru kini berambisi meraih gelar Premier League dan Liga Champions musim depan. Keberhasilan jadi juara Piala Dunia Antar Klub 2025 meningkatkan moral Chelsea. Terlebih, mereka berhasil mengalahkan PSG yang notabene berstatus juara Liga Champions, turnamen paling bergengsi di Eropa. Penggawa Chelsea, Levi Colwill, meyakini kesuksesan di Piala Dunia Antar Klub 2025 membuat timnya lebih percaya diri. Dia bahkan tak sungkan membidik gelar Premier League dan Liga Champions di musim 2025-2026. Real Madrid menjalani evaluasi serius setelah tersingkir secara menyakitkan dari ajang Piala Dunia Antar Klub 2025. Kekalahan telak dari PSG di semifinal menjadi sorotan utama manajemen klub. Di sisi lain, Real Madrid dilaporkan memiliki rencana jangka panjang untuk membajak Ibrahima Konate dari Liverpool. Namanya sudah masuk dalam daftar target utama klub untuk masa depan. Menurut laporan, Los Blancos akan menunggu hingga kontrak Konate di Anfield berakhir pada penghujung musim 2025-2026. Tujuan utamanya adalah untuk bisa merekrut bek asal Prancis itu secara gratis. Real Madrid juga sangat percaya diri bahwa Konate lebih ingin pindah ke Spanyol. Mereka yakin sang pemain akan memilih Madrid ketimbang bertahan di Liverpool ataupun menerima tawaran dari PSG. Arsenal terus menunjukkan keseriusannya di bursa transfer musim panas ini. Setelah sebelumnya mendatangkan sejumlah nama besar, The Gunners kini dikabarkan sedang memfinalisasi transfer Christian Mosquera, bek muda Valencia. Jika transfer ini resmi, total pengeluaran Arsenal akan melampaui 200 juta pound dengan 6 pemain baru yang bisa bergabung sebelum tim terbang ke tur pramusim di Asia pada tanggal 19 Juli mendatang. Christian Mosquera, bek serbaguna berusia 21 tahun yang bisa bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan, dikabarkan telah menyetujui syarat personal dengan Arsenal. Klub asal London Utara itu berusaha menyelesaikan transfer senilai 20 juta pound untuk memboyong pemain timnas Spanyol U21 tersebut. Selain Mosquera, Arsenal juga dikabarkan semakin dekat dengan Victor Gyökeres. Striker Sporting Lisbon itu sengaja absen dari latihan pramusim untuk memaksa kepindahannya ke Arsenal. Selain itu, Noni Madueke juga telah menyelesaikan tes medis dan siap diumumkan sebagai pemain baru Arsenal. Demi bergabung dengan Arsenal, Madueke bahkan rela meninggalkan skuad Chelsea sebelum final Piala Dunia Antar Klub 2025, di mana mereka akhirnya menjadi juara usai mengalahkan PSG. Meski kehadiran Madueke menuai pro kontra di kalangan fans, manajemen Arsenal meyakini ia bisa berkembang menjadi pemain penting. Newcastle tampaknya serius ingin memperkuat lini serangannya musim depan. Klub asuhan Eddie Howe itu dikabarkan sedang berusaha keras mendatangkan Hugo Ekitike, striker muda Eintracht Frankfurt, untuk dipasangkan dengan Alexander Isak bukan sebagai penggantinya. Pemain berusia 23 tahun ini menjadi incaran sejumlah raksasa Eropa setelah mencetak 22 gol dan 12 assist dalam 48 pertandingan musim lalu. Performa gemilangnya membantu Frankfurt lolos ke Liga Champions sekaligus memantik minat klub-klub top seperti Liverpool, Chelsea, dan Manchester United. Namun, Newcastle bertekad memenangi persaingan. Menurut Sky Sports, The Magpies telah menggelar pembicaraan intensif dengan Frankfurt pekan lalu dan semakin agresif dalam negosiasi saat menjalani tur pramusim di Austria. Kendati demikian, harga Ekitike tidak murah. Klausul pelepasan pemain Prancis U21 itu mencapai 100 juta euro, 86 juta pound, dengan kontrak hingga 2029.